Di atas gedung kekuasaan tak lebih tinggi dari awan yang tak punya alamat. Di sanalah filsafat hidup menyapa tanpa mikrofon. Semakin tinggi manusia, semakin jelas betapa kecil dirinya. Jika kekuasaan bisa dilihat dari langit, mungkin ia akan lebih rendah hati. Aku berangkat bukan sekadar membawa koper, tetapi mengemas pikiran, melipat kegelisahan bangsa ke dalam saku jaket yang sering lebih berat daripada bagasi pesawat. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu seperti ruang sidang terbuka. Manusia datang membawa alasan, pergi meninggalkan pertanyaan. Ada yang terbang demi bisnis, ada yang pulang demi rindu, ada yang lari dari kenyataan, dan ada pula yang mencoba memahami negeri dari jarak pandang yang lebih jujur. Di ruang tunggu, Indonesia duduk berdampingan tanpa perlu sepakat. Jas mahal bersisian dengan sandal jepit, kopi impor bertegur sapa dengan teh tubruk. Aku belajar, bangsa ini tak pernah tunggal dan tak perlu dipaksa seragam. Pesawat mengudara, Jakarta mengecil, ambisi memudar. Di atas gedung kekuasaan tak lebih tinggi dari awan yang tak punya alamat. Di sanalah filsafat hidup menyapa tanpa mikrofon. Semakin tinggi manusia, semakin jelas betapa kecil dirinya. Jika kekuasaan bisa dilihat dari langit, mungkin ia akan lebih rendah hati. Balikpapan menyapa kenegaraan yang ramah dan bersahaja. Balikpapan menyambut tanpa gegap gempita. Ia tidak memamerkan diri, ia bekerja. Kota ini seperti aparatur negara yang paham tugasnya, melayani tanpa berisik, menjaga tanpa menggurui. Hotel Grand Senior berdiri bukan sekadar beton dan kaca, tetapi niat baik yang diwujudkan. Didirikan Haji Muhammad Yos Sutomo, ia menjadi simpul budaya, kebangsaan, dan kemanusiaan dipertemukan tanpa hiruk pikuk. Persiapan gebiar budaya Nusantara selama seminggu mengajarkanku satu hal. Kebudayaan tidak lahir dari seremoni megah, tetapi dari kerja sunyi orang-orang yang setia. Di ruang rapat, di lorong hotel, di balik panggung, aku melihat nasionalisme
yang tidak sibuk berpidato, ia bekerja, dan itu jauh lebih meyakinkan. Meja sarapan pendidikan etika dan humor kebangsaan. Pagi hari di Hotel Grand Senior adalah kelas tanpa papan tulis. Sarapan menjadi kurikulum, nasi goreng berdamai dengan roti, soto bersanding dengan keju, tak ada yang saling meniadakan. Semua saling melengkapi. Seorang pelayan menyapa dengan senyum yang tulus. Ia tahu bahwa sikapnya hari itu lebih mendidik daripada seminar mahal. Inilah pendidikan sejati. Bukan hafalan, bukan gelar, melainkan etika hidup yang dijalankan setiap hari. Humor bangsa muncul ketika aku sadar kita pandai merumuskan visi besar, tetapi sering lupa menepati janji kecil. Kita fasih bicara moral namun gagap memberi contoh. Lucu kan? Iya, tapi inilah cermin yang harus kita terima tanpa pecah. Skybar dan Mahakam, agama, filsafat, dan kritik sosial. Malam hari, Skybar Hotel Grand Senior menjadi ruang tafakur. Balikpapan berkilau, Sungai Mahakam mengalir seperti doa yang tidak putus. Mahakam tidak memilih siapa yang ia aliri. Ia adil tanpa slogan, setia tanpa janji. Di sanalah agama tidak perlu diperdebatkan. Ia hadir sebagai kesadaran, memberi manfaat tanpa bertanya latar belakang. Aku belajar kenegaraan dari aliran sungai. Negara seharusnya mengalir, bukan menahan, menghidupi, bukan menguasai. Kritik sosial pun lahir tanpa amarah. Jika sungai bisa adil, mengapa manusia sering tidak? Puisi ini tidak menghakimi, aku pun masih belajar menjadi manusia yang layak dipercaya air. Syair Tua Mahakam, pesan moral dan solusi kebangsaan. Gebiar budaya Nusantara bukan panggung semata. Ia pengingat kebudayaan adalah napas, bukan hiasan. Syair Tua Mahakam adalah doa agar bangsa ini tidak kehilangan arah di tengah kecepatan zaman. Aku pulang nanti dengan koper yang sama namun kesadaran yang berbeda. Lebih ringan dari ego, lebih berat oleh tanggung jawab. Solusi bangsa tidak lahir dari teriakan melainkan keteladanan. Bukan dari saling menyalahkan tetapi dari keberanian memulai dari diri sendiri. Mahakam terus mengalir, semoga nurani kita tidak berhenti di muara kepentingan.
Oh iya iya iya. Konsen. Ya, ya ya ya. Oke. Yang mana bisa ini? Oh. Ribet soalnya kalau keren. Dari sebelah bayar. Di sini Bambang Uban ada di Grand Senior, Hotel Grand Senior, di mana di sini ada acara yang digelar oleh Forum Kebangsaan Kalimantan Timur yang berjudul Syair Tua Mahakam, gelar budaya Nusantara. Di sini ada beliau adalah Gus Suntoro SE sebagai sekjen. Mereka menggunakan pakaian warna-warni melambangkan adalah khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ada yang pakai koteka nggak ini ceritanya? mudah-mudahan Tidak ada ya yang pakai koteka ya. Di sini Bambang Uban, oke, ada di Hotel Grand Senior Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini mainan. Jadi dalamnya ini bukan persekutuan, cuma kayak kaleng gitu. Luarnya asli, tapi dalamnya kalau dalamnya pakai juga Oh iya Pak. bawa sajam. Nggak boleh masuk ke dalam ya, makannya di sana. Makannya boleh. Saya coba menyampaikan apa yang disampaikan oleh Raja Mulawan dalam beliau. Negara derajatnya akan besar karena kesultanan. Negara derajatnya akan luas karena kepatuhan ada. Negara derajatnya akan tinggi. Negara derajatnya akan tinggi karena menjunjung adat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Abdul Mahir Makrama. Untuk sambutan yang dituangkan dalam bentuk syair yang sangat
diwakili oleh Ustadz Sekretaris FKUB Kota Balikpapan. Yang saya hormati anggota FPK Kota, FPK Kecamatan, sampai dengan FPK Kelurahan Kota Balikpapan, serta Ketua Ormas di Kota Balikpapan. Saya bacakan ya Pak. Prasangka yang masih menunggu pelukan logika. Wali kota tak perlu menjadi sutradara yang cerewet, cukup jadi penjaga panggung. Lampu menyala adil, mikrofon tak dimonopoli, waktu bicara tak dibeli dengan jabatan. Ia belajar dari jalanan bahwa zebra cross pun butuh polisi, bukan untuk memarahi pejalan kaki, melainkan memastikan kendaraan tahu diri. Balikpapan, kota minyak dan etika, kata orang. Maka forum kebangsaan bukan etalase pidato, melainkan bengkel akal sehat. Di sana, wali kota meter umur kebijakan, mengoles pelumas empati agar mesin sosial tak mogok di tikungan isu. Ia paham toleransi bukan slogan, melainkan kerja rutin. Seperti yang Bapak Awam Assaudin MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbudaya terhadap sambutan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya syukurillah. Pada kita bersama-sama hadir. Saya memang tidak dapat menyebutkan satu persatu para pejabat yang hadir, tapi yang pasti adalah hari inilah hari untuk kita. Hari ini adalah hari budaya. Hari ini adalah syair tuah Mahakam. Dan Mahakam ini mengalir, tidak ada pembatas. Dia singgah di Teluk, tertahan di Tanjung, dan berakhir di Muara. Satu pesan dari Bapak Ketua Forum Pembina Kebangsaan Kalimantan Timur, ayahanda kita Haji Muhammad Yos Sutomo. Beliau adalah Ketua Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur yang menaungi 6 forum di bawahnya. Jadi ada forum Waspada Dini, ada forum Pembauran Kebangsaan, ada forum pencegahan teroris, BNN, ada forum para pengusaha. Mohon doa para hadirin sekalian, beliau pada saat ini sedang mengalami perawatan terapi di Jakarta, hampir kurang lebih sudah 3 tahun tidak beraktivitas secara langsung di hadapan ibu bapak sekalian masyarakat Kalimantan Timur. Tapi hati, pikiran dan roh beliau ada di sini. Kita doakan bersama. Beliau selalu mengatakan kumpul air demi laut, kumpul tanah demi gunung. Dan pada hari ini kita dari sungai ke laut, dan kita ke laut sudah berada di angkasa. Itulah kehadiran pementasan pada hari ini. Beliau selalu mengatakan minum air dengan sumbernya. Oleh karena itu Kalimantan Timur kita jaga, ibu kota Nusantara kita jaga. Kalau tidak bukan kita, siapa lagi? Dengan demikian beliau juga menyampaikan pesan pada hari ini bahwa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di bawah Pancasila dan 1945, harmoni NKRI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tolong nanti
nanti Ibu Kesbangpol untuk tahun 2002 nanti perhatikan juga tipisnya gitu. Tipisnya. Nah kemudian tadi juga kemarin bulan yang lalu tanggal 27 November kami di hotel ini juga melaksanakan namanya Aroganal. Jadi pertemuan EPK se-Kalimantan. Kalau bukan EPK Balikpapan, siapa lagi yang melakukan? Luar biasa. Luar biasa. Salah satunya adalah kemarin gerak jalan di Taman Betapai Balikpapan, itu luar biasa ya. Dan itu diapresiasi oleh EPK Nasional. Nah mudah-mudahan nanti ini EPK Balikpapan juga bagian dari integrasi Nation Integration ya, untuk memperkuat kebangsaan kita. Yang kedua, hari ini akhir buah mahakam ini nanti harapan kami adalah bisa ya diteteskan kepada generasi berikutnya. Kita ini sudah kepala anak semua, apalagi ada Pak Awang tadi sudah hampir kepala 8, luar biasa. Nah, jadi ini nanti kita teteskan kepada generasi berikutnya. Kemudian pembauran itu bisa memang seni budaya. Yang kita lakukan hari ini tadi ada tarian tadi Pak Ketua itu multi etnis kan? Nah, multi etnis, jadi membaur itu lewat seni budaya. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tamu undangan, dan para peserta dan hadirin yang saya hormati. Mohon izin, saya Kasat Bimas mewakili Bapak Kapolres, yang mana beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan untuk bisa menghadiri acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara Gebyar Budaya Nusantara Sair Tuah Mahakam ini. Acara ini merupakan salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persatuan bangsa melalui kebudayaan. Kota Balikpapan telah lama dikenal sebagai kota yang beragam suku dan etnis, namun tetap dapat hidup berdampingan dengan damai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Balikpapan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta hadirin peserta Forum Kebangsaan Balikpapan yang saya banggakan. Mohon maaf, kami mewakili Komandan Kodim 0905 karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat limpahannya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Di kota yang tak enak dan tak tidur, Balikpapan menjaga duduknya dengan disiplin sunyi. Di sana seragam hijau kami tak selagi berarti berbaris. Kadang ia bermakna duduk melingkar, menjadi pendengar yang sabar di tengah forum kebangsaan yang ramai bersuara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang kami hormati Wali Kota Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati unsur Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua RPK Provinsi Kalimantan Timur, Ketua RPK para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para peserta forum kebangsaan Kota Balikpapan yang saya hormati. Disyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena bersama dan karunia-Nya kita berkumpul pada forum kebangsaan Balikpapan dalam keadaan sehat dan bersemangat dan bersama. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan membacakan syair yang baru saja dikasih dari yang Bapak Ibu dan Mohon izin kami kasihan. Balikpapan melambatkan harapan di kertangga waktu. Gelombang datang membawa kabar, angin menyelipkan isu, dan manusia berkumpul untuk belajar tentang waras. Di sanalah forum kebangsaan berlabuh. Manal hadir bukan sebagai nahkoda yang memerintah, melainkan menjaga alur agar kapal dialog akan. Seragam biru laut itu duduk tenang, tak membawa kecurigaan, tak pula jangkar pembatas. Ia membawa pengalaman bahwa perairan damai tak pernah tercipta dari pijakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu Rahayu. Mungkin Bapak Ibu, perwakilan kami di sini, kami sebelumnya menyampaikan mohon maaf karena pimpinan kami, Kepala dan Kota Balikpapan, Bapak Komisaris Besar Organisasi Yogi Raharyanto, sedang ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, sehingga pada kesempatan ini diwakilkan oleh kami di sini di tempat ini. Tadi diinfo sama MC adalah ini merupakan sambutan terakhir ya Bapak Ibu. Semoga bisa membawa semangat buat kita semua. Sungai Mahakam ada balai kayu sederhana, spanduk lusuh bertuliskan musyawarah warga tapi Mahakam. Di kejauhan terdengar suara merautis air sungai dan burung yang begitu indah. Anak-anakku, Mahakam tidak pernah memilih siapa yang lahir di tepinya. Mau beda suku, mau beda agama, mau beda ras atau antar golongan, boleh saja, asalkan semua bisa berbaur. Itulah yang dinamakan forum pembauran kebangsaan. Ya, tapi manusia sering memilih siapa yang dianggap penting, siapa yang harus disingkirkan. Tapi hari ini kita bicara bukan untuk berkelahi, bukan untuk menghakimi, tapi kita mencari jalan. Jalan ketua, jalan di peta memang berpihak lurus, sedangkan jalan di sana
telah menjelang maghrib. Tetapi kita masih saja tidak pemalas. Mahakam adalah kandang kami. Tak ada tanda tangan, tak ada stempel. Wajar saja dia dapat bekerja. Pangguran seumur hidup. Mengeluh boleh bang, tapi kalau cuma mengeluh, kita hanya jadi karikatur di baliho yang bacaannya janji-janji melulu. Apa itu janji? Aku sudah capek mendengar kata nanti. Pendidikan nanti. Kesehatan nanti. Air bersih juga nanti. Seolah hidup kami dianggap sebagai tombol jeda. Bahkan kemarin saya pergi ke kota, dikatakan pembangunan begitu merata. Lalu bertanya pada mereka, merata kemana? Ke brosur atau kantong-kantong? Kalian tahu, di tempat aku merantau, kalau menjemput merata, orang membayangkan batu bara ribuan ton, ratusan kapal besar-besar, dan tidak ada yang ingat manusia kecil di tepinya sambil menahan lapar. Anak-anakku, buat semua yang ada di sini, pernahkah Mahakam memilih mereka terus mengalir tanpa pernah membedakan siapapun? Itu juga di Republik ini. Apakah kita sering melihat mereka-mereka yang ada di pinggir jembatan atau di kolong jembatan? Ini sebuah pertanyaan besar. Itu dia. Kapal hebat. Rumah kami pun goyah. Kami ini bukan lagi pembangunan, tapi tolong jangan kami yang jadi korban yang tak tercatat di dalam APBD. Kalau ombak-ombak itu pajak, mungkin kami sudah dapat kwitansi kali. Ketua, Ya, kami sering dibilang melawan kalau kami protes kepada pemerintah. Tapi selama ini kita cuma bertanya. iya. Bertanya sih bertanya, bukan berarti melawan. Iya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pura-pura Bung Karno. Yang terlalu lama juga berbahaya. Seperti janda di sebelah rumah. Iya, dulu. Tahu-tahu dia nyanyi-nyanyi, dia teriak-teriak. Dapat 5 pemuda. Takut. Tapi ingat anak-anakku. Iya Pak. Kata-kata juga harus berakal, jangan akal-akalan. Tapi tetap membakar, tapi tetap sehat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mau berdemo, berkirim surat, atau menunggu viral? Tak perlu ditunggu. Viral itu cepat bukan? Tapi juga cepat dilupakan. Kita perlu lebih dari viral. Heboh, yaitu kepedulian datang sebelum kita bersuara. Itu baru namanya jempolan. Aku lihat di tempatku merantau, warga membuat koperasi sungai, mendata sendiri, mencatat siapa nelayan, siapa pedagang, dan siapa anak sekolah. Mengingat negara kita suka data. Hei, kau berbicara data? Data lagi? Sampai kapan kita bicara data? Kita ini sudah sering data. Bahkan bantuan saja selalu dasar kemana-mana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena data tanpa suara adalah angka. Suara tanpa data adalah amarah. Mari kita bergabungkan sama lain. Maksud ketua? Iya. Kita susun peta hidup kita sendiri.
bukan pesta dari udara, tapi dari kaki yang becek. Kita undang mereka datang, duduk di sini, biar mendengar langsung apa yang ingin kita bicarakan. Itu menjadi penting. Kalau mereka nggak datang, Oh iya, kalau mereka tidak datang, ya kita datang dengan cara yang terhormat. Bukan makian, bukan ujaran kebencian, bukan melempar, bukan membakar. Kita cerita angka dan senyum, pasti tetap keras kepala. Senyum, Ya, keras kepala. betul. ya senyum keras kepala, hatinya sopan, tapi tak pernah ada kata menyerah di dalamnya. Betul itu. Saat anak muda memegang media, bukan hoax, tapi kisah nyata yang dimunculkan. Wajah-wajah kini bukan hanya sekedar slogan semata. Aku bisa bantu jaringan, tapi jangan meminta keajaiban. Proses ini memang teramat panjang. Panjang seperti sungai ini yang sampai ke laut. Tapi satu hal, kita harus berhenti menyebut diri kita korban. Kita loh warga. Siap. Benar. Kata membentuk kasih. Kita lahir dari tepian Mahakam. Kita harus tahu itu. Kita lahir dari tepian Mahakam, harus dicatat. Bukan sampah Republik. Kita bagian dari alirannya. Kalau Republik itu perahu, kami ini dayung. Tanpa dayung, mutar dari tempat. Ya. Mungkin cukup bercanda ini. Jadi, apa langkah pertama kita? Ya, langkah pertama. Sore ini kita bentuk tim kecil. Datang, cerita, solusi minggu depan. Forum dibuka, undang pers, kampus, pejabat. Kita jamu kopi sungai. Ingat, jangan sampai ada yang terpancing, terprovokasi, dan kalian jangan bikin masalah. Saya mau ngomong itu. Pasti ingat tua dan kita perempuan mari duduk di depan karena air dan dapur selalu lebih tahu dulu bagaimana penderitaan. Aku akan dokumentasikan biar sejarah tidak ditulis sepihak. Betul! Sejarah ditulis bukan sepihak, tapi jika gagal. Mahakam, dengarkan Mahakam. Mahakam tak pernah berhenti karena batu yang mengelak, yang ke kiri, yang ke kanan, tapi terus. Begitu juga kita, jangan pernah berhenti. Kita jalan ke depan dengan semangat yang tinggi. Hari ini aku merasa tidak sendiri, tenang. Kita ramai. Pemerintah cuma lupa kacamatanya. Dengar, Mahakam. Kami bersumpah untuk menjaga, bukan menguasai. Menuntut adil, bukan meniadakan. Karena Mahakam selalu ada dan tetap ada. Menjadi saksi dari sifat buruk dan baik manusia sampai akhir zaman. Kami yang terlahir dari tepian Mahakam, menjaga hukum adat, menghormati hukum negara, patuh setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami tidak ingin menjadi sampah Republik. Boleh kita sekali lagi
相见，细看一看，东方之珠，我的爱人，你的风采是否烂漫一样？你的弯弯的海港，灰色弯弯，山海茫茫，东方之珠。
cinta Indonesia. Merdeka, harmoni, Allahu Akbar. Amin. Terima kasih.